Redmi ngeluarin band lagi. Apa spesialnya sih? Hey, what's up everyone? Back again with me Adito di channel Adito Aditya. Oke, kali ini gue berkesempatan untuk nge-review sebuah smartband terbaru keluaran Xiaomi, yaitu Redmi Band 2. Yang menarik perhatian gue dari si Redmi Band 2 ini adalah harganya yang cuma ada di rentang 300 ribuan. Dan untuk ukuran smartband budget friendly, dia juga udah lengkap banget, mulai dari battery life-nya yang tahan lama, tersedianya fitur SPO2, sports mode-nya yang ada 30 lebih, dan juga watch face-nya yang disediakan lebih dari 100. Penasaran gimana kualitasnya? Gue bakal unboxing dan bahas semuanya di video ini. Sebelum itu, gue mau ngajakin kalian semua buat subscribe ke channel Adito Aditya dan nyalain notification bell-nya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru yang akan gue upload setiap minggunya. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi, inilah dia unboxing dan full review dari Xiaomi Redmi Band 2. Oke, gue akan secara singkat bahas si box dari Redmi Band 2 ini. Seperti tipikal box-box dari smartwatch-nya Xiaomi, dia itu didominasi oleh warna putih dengan logo dari smartband-nya di bagian depan. Habis itu di bagian samping terdapat fitur-fitur andalan yang dipasangkan di Redmi Band 2 ini. Dan di belakangnya itu terdapat berbagai macam informasi tambahan tentang si Redmi Band 2 ini. Di bagian bawahnya kosong dan di bagian atasnya cuma terdapat satu buah stiker yang menandakan bahwa Xiaomi ini bergaransi resmi. Oke, di dalam boxnya kalian dapat unit dari smartband-nya sendiri, habis itu kalian dapat kabel charger, dan tentunya manual book. Cukup simple buat smartband budget friendly. Oke, sebelum kita masuk ke build quality, gue bakal bahas secara singkat dimensi dari si Redmi Band 2. Ukuran dari si Redmi Band ini adalah dengan panjang 42,81 mm, dan lebar 25,42 mm, dan ketebalan yang hanya 9,99 mm. Jadi ceritanya si Redmi Band ini masih di bawah 1 cm ketebalannya. Gue emang notice kalau misalkan si Redmi Band ini tuh lebih tipis kalau dibandingin dari smartband dan smartwatch lainnya yang pernah gue bahas di channel Adito Aditya. Beratnya juga ringan banget di angka 15 gram tanpa strapnya. Kalau misalkan pakai strap mungkin beratnya sekitar 20 gram. Watch case-nya atau bodinya itu didominasi dengan warna hitam keabu-abuan, begitu pula dengan warna strapnya. Strapnya itu ciri khas Xiaomi banget kalau misalkan dia bikin band mulai dari Xiaomi Mi Band 1 sampai sekarang Mi Band 7 dan dia bikin Redmi Band, itu tipe strapnya pasti kayak gini, simple dan secure. Menurut gua rubber yang dipakai buat strapnya itu mungkin bukan yang terhalus. Gua pernah nyoba smartband atau smartwatch dengan rubber yang jauh lebih halus dari ini, tapi ya oke lah, dia nggak kasar dan di kulit itu masih nyaman. Walaupun dia agak kasar, tapi yang paling penting buat gua di sini adalah rubbernya itu nggak kaku. Strapnya juga bisa diganti-ganti nih, cuma agak ribet aja karena kalian harus keluarin si watch case-nya ini dari strapnya, baru kalian bisa ganti ke strap yang baru. Emang ribet, tapi kalau misalkan kalian strapnya rusak atau pengen ganti dengan warna lain, itu kalian punya opsinya. Lubang di strapnya itu juga cukup untuk mengakomodasi pergelangan tangan dengan ukuran 132 sampai 215 mm. Di bagian belakang watch case-nya terdapat sensor dan juga magnetic charger yang diklaim fast charging. Overall, menurut gue, build quality-nya itu cukup oke untuk ukuran smartwatch budget friendly, dan kenyamanannya itu lumayan oke juga kalau dipakai seharian, cuma yang jadi concern gue adalah ini strapnya magnet daki banget. Selain itu, mantap. Berikutnya adalah screen quality. Hal pertama yang gue notice dari screen si Redmi Band 2 ini adalah ini bezel tebal banget, walaupun layarnya mati juga kelihatan. Layar 1,47 inch-nya itu emang lumayan gede untuk ukuran smartband, tapi sayangnya kualitas layarnya masih TFT. Resolusinya 172 dikali 320 pixel dengan DPI 247. Cukup oke untuk ukuran layar segede ini. Nah, ini yang benar-benar impress gue nih. Untuk ukuran smartband budget friendly, responsiveness-nya itu bisa menyamai si Halo RS4. Super responsif. Warna yang dikeluarkan dari si layarnya ini juga cukup bikin gue kaget karena walaupun dia kualitasnya TFT, tapi warnanya cukup akurat. Emang layarnya cenderung dim, tapi dia sama sekali nggak bikin warna yang dikeluarkan itu jadi wash out. Layarnya itu juga sadar nggak sadar ternyata udah pakai teknologi 2.5D curve yang bikin pengalaman kalian buat geser-geser menu jadi lebih satisfying lagi. Dan tentunya anti-fingerprint coating udah ditaruh di layar Redmi Band 2 ini, sehingga nggak ada tuh ketinggalan sidik jari di layarnya.
Overall menurut gue screen-nya itu cukup bagus di harganya yang cuma 300.000, jadi I have nothing to complain kalau misalkan panelnya itu bukan AMOLED. Karena 300.000 men. Berikutnya adalah battery life. Baterainya yang berukuran 210 mAh ini diklaim bisa tahan 14 hari dengan normal use dan juga 6 hari dengan heavy use. Gue masih harus ngetes karena pas bikin video review ini gue baru banget buka si Redmi Band 2 ini dari kotaknya. Jadi gue akan kasih update-annya ke kalian apakah klaim tersebut akurat. Tipe chargernya itu magnetik yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam untuk ngecharge dari 0 sampai full. Jadi menurut gue, kalau dibilang fast charging ya nggak juga. So, gue bakal kasih updatean ke kalian gimana kualitas baterai dari Redmi Band 2. Stay tuned. Nah, ini dia nih yang jadi selling point dari si Redmi Band 2. Karena layarnya masih TFT, baterainya juga masih tanda tanya. Habis itu kenyamanan juga biasa aja, ya feature lah. Redmi Band 2 ini ngasih 30 sports mode, yang dimana ini udah lebih dari cukup untuk mengalahkan si Halo RS4. Fitur kesehatan kayak heart rate monitor, sleep monitor, step counter, breath training, dan stress monitor atau stress management juga hadir di Redmi Band 2. Nah, fitur yang banyak hilang di smartband atau smartwatch terkini juga hadir di Redmi Band 2, yaitu kamera shutter. Yang dimana fitur ini juga sangat membantu gua dalam proses perekaman video ini yang gua rekam menggunakan iPhone gua. Jadi, gimana kualitasnya? Kalian coba tolong kasih tahu di komen. Water Resistant 5 ATM juga nggak ketinggalan dipasangkan di Redmi Band 2. Jadi aman kalau misalkan kalian mau ngajak dia buat main air. Aplikasi Mi Fitness adalah aplikasi yang digunakan untuk konekin si Redmi Band 2 ini ke smartphone kalian. Dan dia tersedia di iOS dan Android. So overall, menurut gua untuk segi feature buat smartband di harga 300 ribuan, lengkap. Punya lebih dari 100 watch face itu ngebuat si Redmi Band 2 jadi smartband dengan watch face terbanyak setelah Huawei Band 7 yang gua review beberapa waktu yang lalu. Pilihan watch face-nya juga menurut gua unik-unik banget, mulai dari yang elegan, yang simple, sampai yang aneh banget itu juga tersedia di Redmi Band 2. Oke, gua akan kasih tahu harganya nih, karena dari tadi gue sebut-sebut dia budget friendly dan murah. Gue membeli si Xiaomi Redmi Band 2 ini dengan harga cuma sekitar 365.000. Cukup worth it menurut gue karena kalian emang membayarkan apa yang kalian dapat. Tidak ada yang istimewa, tapi cukup lengkap. Oke, pertanyaan yang paling krusial setelah gue review sebuah smartband atau smartwatch. Apakah gue ngerekomendasiin si Redmi Band 2 ini buat kalian beli? Yes, gue merekomendasikan si Xiaomi Redmi Band 2 ini untuk kalian yang nggak peduli looks, nggak peduli layar, dan kalian cuma pengen pakai fiturnya buat hidup sehat, udah, itu mantap. Tapi kalau misalkan kalian cari smartwatch atau smartband yang buat dipamerin, buat dipakai kondangan, gonta-ganti watch face, mungkin ini bukan pilihan yang paling cocok, karena layarnya cuma TFT, watch face-nya juga biasa aja, dan ya looks-nya semacam smartband. Kalau misalkan kalian nyari smartband itu buat nyari looks, kalian bisa cek koleksi smartwatch bullet yang pernah gue review di channel Adito Aditya. Linknya gue taruh di description box. Oke, gue rasa sekian dulu videonya, dan gue berharap video kali ini bisa membantu kalian untuk menjawab pertanyaan atau kegalauan kalian tentang Xiaomi Redmi Band 2, karena kan baru banget. Dan tentunya buat teman-teman yang suka sama konten-konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat nunjukin dukungan kalian terhadap channel Adito Aditya. Last but not least, keep learning, but take it slow. Adito out, see you in the next video. Oh ya, menurut kalian angle kayak gini gimana? Apakah lebih enak atau enakan angle yang sebelumnya? Tulis di kolom komentar di bawah.